baung Hmm. baung sorangan mah ditanggung ku sorangan. Asal tong baung harus kita butuh orang-orang gila untuk memimpin. Iya betul. Terima kasih Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang di channel Kopi Berit. Nah, di video kali ini jadi MC lah. Soalnya ya beberapa pertanyaan-pertanyaan mengkhususkan kepada Pak Ogi ya. Biasanya kan jadi pembawa acara. Nah, sekarang jadi narasumber khususnya bagi diri saya pribadi dan luasnya Narasumber bagi penonton setia channel Kopi. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat Kopi Berit. Nah, jadi ada berita kebanyakan yang viral sekarang ya Pak Ogi ya, khususnya kemarin tuh sempat beberapa minggu yang lalu ada viral RT nih. RT yang viral tuh tahu nggak Pak Ogi yang di Jakarta nih? Kalau nggak salah yang di Pluit itu. Nah itu kebetulan kan jiwa Pak Ogi tuh sekarang tuh jadi Pak RT ya. Nah itu sudut pandang dari segi RT dulu ya, dari segi RT dulu, terus nanti sudut pandang khususnya dari diri Pak Ogi juga gitu kan. Itu bagaimana Pak Ogi menurut ruang lingkup itu gitu, yang viral beritanya sampai ke dimaki-maki kan, sampai ke dimaki-maki tuh, sampai itu gimana tuh? Sebelumnya berbicara tentang RT, salam untuk para semua RT di seluruh Indonesia, Nusantara ya. Yang mungkin karena kejadian tersebut mungkin banyak diperbincangkan tentang tugas fungsi RT. Yang mungkin sedikit pengalaman saya, memang tanda kutip seorang RT itu hanya sebagai rukun tetangga. Ya, betul. Tapi yang saya jalankan begitu tidak hanya semudah itu, karena berhubungan langsung dengan masyarakat, dari berbicara langsung di akar lah. Karena anggapan orang tentang fungsi RT itu pengalaman naon itu RT mah Sapun RT hanya sebagai RT yang kebetulan, kalau mungkin saya sebagai RT yang sebutlah di kampung gitu ya, RT di kampung paling gak ukur wawujing tukang air gitu. Nah pemikiran seperti itu memang sudah lumrah untuk tanda kutip untuk yang individunya atau sosoknya yang bukan merendahkan ya, cuman memang kadang-kadang yang saya sayangkan masih banyak orang menganggap remeh ya. Kan itu mah dari dulu kan seperti itu pemikirannya. Nah, untuk kejadian yang di Pluit, yang saya sayangkan itu suatu luar biasa di tengah ibu kota, dinamika di tengah ibu kota, terbongkarnya suatu pelanggaran, dan itu yang disayangkan itu di tengah ibu kota loh, tentang aturan, tata ruang, apapun itu yang akan menjadi contoh di semua kota-kota yang berkembang gitu kan. Nah itu terjadinya tuh di ibu kota. Nah makanya saya salut kepada Pak RT yang viral ya. Betul. Salam hangat dari saya, RT dari kampung, begitu luar biasa memotivasi. Jangan pernah mundur, maju terus. Saya seorang RT dari kampung, dari wilayah Sumedang, mendukung sepenuhnya kepada Pak RT maju terus, pantang mundur selagi benar. Betul, di mana jalan kebenaran mah ajar itu bikin kemangi gitu, penting orang tersalah. Nah yang saya sayangkan ketika melihat
mungkin mungkin orang kampung hanya sekilas di berita ya. Fakta dan nyata di lapangannya mungkin seperti apa, cuman sekilas di berita kok klarifikasi dari lurahnya, kecamatannya gitu ya, banyak sosok-sosok yang menjabat RT itu banyak menunggu gitu. Menunggu apa, kok seorang RT itu sendiri nggak di backup langsung dengan pemerintahnya gitu kan, nggak di backup langsung pemerintah setempat ya. Ada apa dan kenapa, dan itu terjadi di ibu kota yang notabene menjadi biro percontohan untuk kota-kota berkembang. Khususnya kami sebagai RT yang di pedesaan mungkin jadi suatu pembelajaran tentang tata ruang, tata letak gitu ya. Kemungkinan beberapa tahun ke depan mungkin akan berkembang seperti itu gitu kan, jadi suatu pelajaran luar biasa ya. Nah seperti itu ya Pak Ogi, betul sekali ya teman-teman. Jadi banyak berita-berita yang viral seperti itu, terus kita juga hanya memandang sebelah mata ya kan. Lebih bagus kita juga mendukung tuh kepada RT juga, masyarakatnya juga harusnya pro terhadap itu gitu. Harusnya, soalnya kan itu hak-hak juga mereka, bukan mengenyampingkan si pengusahanya, tidak, tapi alangkah baik kalau semua selaras dengan tata ruangnya, tidak harus, soalnya itu merugikan ya. Mungkin yang jadi pembicaraan apakah di situ saja kan gitu ya kan, melempar ya mulai gitu, apakah di situ aja, apakah hanya tegas di situ saja. Tapi jangan salah, itu akan jadi bom waktu untuk pelanggaran yang lain. Nah, itu kan bakal jadi bom waktu, lambat laun akan sedikit terbongkar. Perlu orang-orang berani. Nah inilah sosok Pak RT ini tuh ya, begitu saya berbicara pemberani. Soalnya banyak aspirasi atau suara-suara masyarakat yang dibungkam. Logikanya begini loh Pak Cong, sekarang kalau melihat dinamika di kehidupan kita sekarang, ketika terjadinya pelanggaran, kadang-kadang kita tuh berpikir dulu, melihat yang melanggar itu dekat sama siapa, kan gitu ya, di belakang dia ada siapa. Iya betul, yang jadi takut ya. Kadang-kadang takut gitu, apakah entah nantinya akan seperti apa ya, balik menuntut apa saja. Cuman seperti itu gitunya. Saya apresiasi kepada Satpol PP langsung gitu ya, yang melakukan pembenahan, sidak, terus Pemprov juga langsung gitu. Alhamdulillah. Untuk Pak RT-nya juga selalu semangat dalam menjalankan situasinya tersebut. Itu sekarang sudah selesai mungkin ya, lagi diproses. Kemungkinan lagi proses untuk kata sepakat atau mungkin pelanggarannya mungkin pemerintahan provinsi yang mudah-mudahan cepat selesai ya. Iya betul sekali. Nah yang saya curigai, guru biasa ada curigai, bila mana itu hanya bahu jalan. Iya. Ingat gak? Itu hanya bahu jalan. Ini mah hanya pemikiran sepintas lama, spekulasi. Apa mungkin bahu panjang apa mungkin, kan itu hal-hal terkecil ya yang bisa dikondisikan, dalam artian pelanggaran itu terbongkar untuk sosok RT. Dan mungkin ada banyak. Enggak, itu silakan saja kalau mungkin. Saya tidak sedang mencat siapa. Cuma kalau saya ini kalau lagi melamun. Karena Anda mungkin opini ke sana. Enggak mungkin opini gitu kan. Ya luar biasa. Iya,
yang mudah-mudahan kita doakan cepat jadi selesai. satu pelajaran, khususnya saya yang sekarang menjadi RT pribadi. Oh, Lingkungan ini ya. tata ruang, tata letak yang sudah tercatat itu benar-benar Iya, harus sesuai. dalam artian kalau ada pembiaran mungkin ya, kalau ada pembiaran pasti endingnya kan seperti itu. Iya. Ketika sosok seorang RT sudah di paling bawah terus diserang begitu rupa Ya kan begitu luar kasihan biasa. sih, kasihan. Nah, hari kan lalu Wah, kan yang saya takutkan kan begitu gitu komo meureun lamun di posisi orang ya, jadi apalagi kalau di posisi saya hanya cuma tukang sampah namun udah sih atau mas sampah meureun gitu nya sosok RT nage meureun. Nah, tapi jadi motivasi bagi saya bila mana itu memang benar yang harus ditegakkan kebenaran, berusaha untuk maju apapun itu resikonya. Iya betul. Nah, beresnya tapi katanya Pak Omi. Nah, ini tak ada pertanyaan dari sempat terlintas di benak saya pribadi ya. Sekarang teh kan banyak mau pemilihan lagi ya. Legislatif ya, legislatif yang banyak ya. serentak ya. Nah, menurut pandangan seorang Pak Ogi gitu yang sekarang menjabat di kepemerintahan khususnya di daerah. Nah, perkecillah dari kita di Jawa Barat lah khususnya. Itu gimana menurut Pak Ogi itu pandangannya untuk saya yang orang awam tidak mengerti akan hal seperti itu? Mengawamkan diri sendiri mungkin ya. Ya, saya awam, jujur saya awam. Makanya saya sharing minta pendapat begini loh Pak itu pengalaman dari saya pribadi untuk seseorang yang akan menjabat atau menuju suatu tujuan menjadi pejabat atau calon legislatif atau mewakili rakyat. Ya. Masyarakat kita itu khususnya mungkin para orang-orang yang mengerti akan filosofi orang tua kita dulu akan mengerti sosok pejabat seperti apa yang diinginkan. Kembali ke cerita para orang-orang tua kita dulu, mungkin mereka ditunjuk menjadi seorang pemimpin itu karena apa yang dia lakukan begitu bermanfaat bagi seluruh masyarakat, lingkungannya sendiri. Nah, sehingga muncullah satu kepercayaan untuk menjadi pemimpin, ditokohkan oleh masyarakat. Jadi tidak nyalon itu ya? Sebenarnya tidak. Kalau yang saya tahu ya dengar cerita orang tua dulu gitu, tidak nyalon atau mungkin ada juga yang cuman kebanyakan yang bercerita dicalonkan karena laku rampah yang dia luar biasa. Ya. Untuk yang terjadi sekarang banyak yang ingin panen tanpa menuai dulu ya. Banyak lagi. Nah, itu gimana maksudnya banyak yang ingin panen itu? Maksud yang ingin panen itu dia hanya sosialisasi pengenalan diri, terus hanya mengutarakan visi misi untuk menjadi seorang calon legislatif atau calon pemimpin daerah tersebut. Contohnya? Banyak contohnya gitu. Tanpa dihindari, tanpa dilihat dulu rekam jejak pernah berbuat apa. Iya, paham. Itu loh, pernah berbuat apa. Minimal kan orang melihat dari pertama rumah tangganya seperti apa. Karena kan sosok pemimpin itu harus didukung
Kalau sudah berumah tangga mungkin sosok istri anak gitu. Yang kedua di lingkungannya, jangan dulu kita berbicara satu desa, tapi berbicara satu RT aja. Kalau yang kontraknya hanya 30%, itu masih dalam tahap wajar. Kalau yang kontraknya 70% ada apa? Ada apa ya? Ini jadi pelajaran ya, jadi pelajaran untuk observasi. Karena orang tua kita dulu di Tatar Pasundan menjadi pemimpin itu benar-benar ditokohkan karena dia berperilaku yang bermanfaat, atau mungkin ada rekam jejak yang begitu luar biasa di mata masyarakat. Walaupun dia keturunan langsung ya, iya, tapi memang jadi satu gen yang luar biasa loh. Jadi di perjalanan itu hampir sama. Nah, yang terjadi sekarang itu seperti itu. Ketika dia mau mencalonkan diri, barulah dia sedikit berbuat baik. Nah, kalau yang dulu, contoh satu nama sosok yang khususnya di Sumedang gitu ya, Prabu Gesan Ulun gitu ya. Raja kita ya dulu ya, Raja Pajajaran. Ketika digali ternyata bukan nama asli, gitu kan? Gelar. Nah, gelar itu datangnya bukan menokohkan diri sendiri, tapi dari masyarakat. Itu artinya apa, Kalau tidak salah, orang yang suka tolong menolong. Jadi jiwanya tuh pengen menolong. Dalam tanda kutip, tidak harus dengan finansial. Mungkin dari seri atau mungkin apalah itu. Jadi seringnya tolong menolong, terus dengan konsisten gelar lah. Jadi gesan dulu. Luar biasa. Begitu Pak. Nah, yang dirindukan masyarakat Jawa Barat, khususnya yang mengerti tentang filosofi orang tua kita dulu, sosok seperti itu. Nah, kebetulan ada satu sosok di Jawa Barat yang berangkatnya dari situ. Mudah-mudahan saya mendoakan, karena saya lihat perjalanannya begitu aja dari akar, dari paling bawah. Iya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dengan masyarakatnya juga menyadari gitu kan. Terlepas itu siapa orangnya, itu ditotoko. Ya, luar biasa Pak Ogi ya. Kalau masalah politik teh kadang berada bukan tidak mau ya untuk berbicara itu, mendalami dan sebagainya, cuman lebih ke diri pribadi mah lebih ke kalau dia amanah ya ayo gitu kan. Kalau bisa memegang janjinya dan sebagainya ya ayo. Kalau misalkannya ya saya janji dan sebagainya tapi melanggar atau misalkan tidak selaras dengan obrolannya, ya itu mah balik lagi ke dirinya sih, gitu sih. Lebih kayak gitu sih saya. Iya, memang benar berbicara seperti itu. Apakah dia tidak malu? Nah, itu mah apakah dia tidak malu? Tidak malu dengan contoh lah, saya sebagai RT, saya itu tidak disumpah depan. Ya di atas Al-Quran ya. Seperti itu kan? Ya. Nah, mereka yang menjabat seperti itu begitu luar biasa disumpahnya. Dan itu janjinya kepada Allah, ya. Kepada yang keyakinannya. Iya. Gitu. Yang pertama jawabannya luar biasa dunia ya. Nah, ketika dia melenceng dari situ, kan urusannya itu dengan sumpahnya. Saya masuk takut salah ngomong. Kalau ngebahas tentang ini teh ya, ya mungkin kalau dinamika di sehari-hari mah jadi lebih kayak gini sih. Ya intinya gini teman Jong, bejela mama tidak luput dari kesalahan. Iya betul. Yang cuman kalau orang yang mungkin mengerti tentang filosofi kehidupan, meureun salah nage, atau yang dirugikan mau gede kasarnya. Soalnya selalu ada yang dikorbankan ya, untuk menjadi lebih baik. Karena memang manusia tuh
tidak luput lah, tidak Iya. luput dari kesalahan. Cuman kalau orang yang mengerti tentang filosofi kehidupan, terus manfaat kita sebagai manusia, apa yang harus kita jalankan, kemungkinan kesalahannya itu berapa persen? Ya, begitu. Luar biasa ya. Nah, mengutip dari obrolan Paudi ya tadi ya, lebih dan melenceng dari topik pembahasan. Ya. Menurut Pak Sebenarnya ada satu perkataan. kumaha? Baung Hmm. baung sorangan mah ditanggung ku sorangan. Hmm. Asal pembaung ngarugikan batu. Ada pacong. Ya lah, kita mah setuju. Sebenarnya mau lo segila apapun, tapi diri sendiri yang akan menang. Iya. Dalam artian badan ini yang akan Iya. menjadi korban. Tapi asal jangan merugikan orang lain. Dalam artian salah satu contoh ketika kita menyakiti orang lain, satu perkataan, dua perkataan, tiga perkataan, Membekas ya harusnya. Iya. itu yang sebenarnya yang saya lagi belajar. Iya. Apapun. Nah, jadi pohon ini pertanyaan tuh. Alhamdulillah. Iya maksudnya ya Pak Ogi. Nah jadi mengutip tadi di luar topik pembahasan tentang pemerintahan dan sebagainya lah. Menurut Pak Ogi itu arti kehidupan itu apa sih Pak Ogi? Yang tadi membahas tentang kehidupan, tentang orang tua zaman dulu. Berarti kan ada rekam jejak tuh Pak Ogi yang pernah mengalaminya dan sebagainya. Itu apa yang dipelajari mungkin seperti itu maksudnya. Sebenarnya kalau berbicara arti kehidupan untuk pribadi diri saya sendiri, saya selalu menilai diri saya sendiri itu dengan melihat raga saya sendiri. Raga sendiri berarti kan ketika kita di kandungan, terus kita dikasih roh, itu udah suatu proses yang begitu luar biasa. Nah ketika lahir langsung diadan gitu ya. Nah di situ bahwa suatu pelajaran berarti manusia dilahirkan ke dunia selain untuk menjaga dirinya sendiri, tapi harus bisa bermanfaat. Luar biasa. Kalau disebutkan dengan arti kehidupan bisa dalam artian ini begini gitu kan. Definisinya bisa gitu. Intinya satu arti kehidupan itu besarkan rasa. Kan karena rasa untuk menjaga diri sendiri, rasa untuk bisa bermanfaat orang lain, rasa untuk mencintai apa yang kita pijak. Ya. Betul ya, luar biasa. Jadi harus bermanfaat ya. Harus bermanfaat. Luar biasa. Berapa menit ya? Asal ngesjero gitu tuh obrolan teh. Kadang sok bingung lah manusia kita pertanyaan lagi gitu kan. Tapi menurut sudut pandang Pak Ogi, lu kaliku ayeuna ngebakalnya harapan pilpres dan sebagainya itu kumaha Pak Ogi? Saya berkeyakinan untuk di tahun sekarang dan ke depan, dan ada selalu dalam doa saya, mudah-mudahan ada sosok sifat pendahulu kita yang mungkin etis atau dalam contoh pemimpin yang Baru. Amin. Nah, lanjut walaupun mungkin karena sosok itu pasti akan rintangan yang luar biasa. Sekarang sudah mulai orang-orang itu berlomba-lomba gitu. Berlomba-lomba mencari perhatian, berlomba-lomba berbuat kebaikan, berlomba-lomba untuk mengambil suara gitu. Nah di proses itu tuh yang saya percayai
nanti juga akan terlihat, karena entah kenapa sekarang tuh apa yang engkau buat, apa yang kau tuai. Nah jangka tuainya itu deket. Saya heran karena setiap dalam lamunan saya ke bawah saya, kenapa saya selalu berpikir seperti itu, apa yang kau tanam itu tuai ya. Nah itu jaraknya tuh nggak akan lama. Jadi set diperpendek ya. Mungkin Salah satu contoh kejadian yang viral di Indonesia yang tidak mungkin akan terkuak keagungan yang maha kuasa. Nah, pertanyaan terakhir yang pertanyaan terakhir sebelum dia ditutup, apakah ada petuah atau perjalanan spiritual Paudi mendapatkan kemana, atau misalkan bermimpi atau gimana, pernah nggak Paudi? Misalkan yen maneh teh bakal kieu atau misalkan lebih ke detailnya gitu, tapi ayat siri gitu kan. Iya. Secara spiritual ya, atau secara entah para penonton kategori mau percaya tidak, itu tidak apa-apa ya. Mungkin di suatu hari saya tuh bermimpi ada dalam saung lah, apa ya, gubuk gitu ya, gubuk. Di situ orang berkumpul dengan baju kultur kita dulu, membicarakan suatu kepemerintahan. Dalam artian kayaknya orang tua kita dulu itu sedang sharing gitu ya. Nah, kebetulan saya melihat itu, kok ini benar nggak ya, saya lihat langsung gitu ya, saya melihat langsung ada seperti itu. Nah, ada satu wejangan di akhir proses itu, ambil gerah balik, gerah ngabdi, kayaknya gerah ngabdi kayak bingung Pak Cok. Dalam satu ajan saya ngabdi seperti apa ngabdinya, sedangkan saya hanya cuma nah secara tidak langsung Mungkin itu ya, titik awalnya ya. Walaupun tanda kutip hanya menjadi sosok Perantara ya. Walaupun yang terjadi sekarang hanya cuma mengabdi sebagai petugas kebersihan atau hanya sebagai punter tangan. Nah, ada satu simbolisasi yang saya terima melalui Tinggi tersebut ya. di bawah saya ada satu berkata, bakal panggil jeung sakur inlit tinu peri, dalam artian bukan dari orang-orang yang Kaya. tapi ya orang-orang, adapun orang-orang kaya tapi dia memposisikan diri dengan boga-boga. Nah itu nanti di situ saya bertanya akan berkumpul. Jadi seolah-olah ada satu doa orang tua kita dulu yang akan mengirimkan. Entah itu akan saya alami atau tidak, cuman ketika saya berbicara itu terus ingat kembali proses yang terjadi saya dalam suatu bentuk mimpi dalam perasaan pikiran saya terasa nyata. Nah, bingung kan, saya juga mau ketemu siapa, entah bagaimana. Cuma nanti ada satu titik, entah nanti titiknya seperti cuma itu akan dibawa kemana. Ada satu pertanyaan nanti, ada pemimpin
yang sudah menyadari nanti apa ini akan dibawa lagi. Aduh, luar biasa karena hujan gitu ya. Jadi nanti audionya rada rebek, payahnya ya, mohon maaf ya pemirsa. Dan luar biasa terima kasih ya Pak Ogi sudah menjadi narasumber saya khususnya Narasumber di channel pribadi. luar biasa saya gitu sedikitnya ada ketertarikan untuk membaca, untuk observasi terhadap dinamika di sekitar khususnya perpolitikan ya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Pak Ogi, apa yang dicita-citakan oleh kita semua dapat terwujud dengan atas izin Allah. Kita butuh orang-orang gila untuk memimpin. Iya betul. Terima kasih Sampurasun.